Saudaraku yang terkasih, tanggal 3 Februari kita memperingati Santo Blasius, seorang uskup yang menjadi martir karena kegigihannya dalam mempertahankan iman akan Kristus. Tapi tahukah bahwa pada peringatan ini ada sebuah tradisi unik yang sudah jarang dijumpai lagi di masa sekarang. Santo Blasius sendiri adalah dokter dan juga uskup di Sebaste, di wilayah Armenia. Pada masa pemerintahan Kaisar Licinius, orang-orang Kristen ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Saat ia dibawa menuju penjara, seorang ibu datang memohon pertolongan dalam dirinya. Ibu itu membawa anaknya yang semata wayang, yang mati karena tercekik duri ikan yang tertelan di tenggorokan. Tergerak oleh belas kasih, Santo Blasius mengucapkan doa dan memberkati anak itu. Dan secara ajaib anak itu pun selamat dari kematian. Mukjizat ini menjadikan Santo Blasius sebagai pelindung dari luka dan penyakit tenggorokan. Dan pada tahun 316, Agricola, gubernur Kapadokia dan Armenia kecil, memerintahkan supaya Santo Blasius disiksa. Dia dipukuli dengan tongkat dan sisir paku, hingga akhirnya kepalanya pun dipenggal. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Santo Blasius ini menunjukkan iman kita akan Allah sebagai penyelamat dan juga penyembuh. Melalui perantaraan Santo Blasius dan para kudus lainnya, kita pun tentunya dapat datang kepada Allah dan mohon rahmat, kesehatan, pikiran, dan badan agar kita dimampukan untuk melayani orang lain, terutama mereka yang sedang sakit. Mari kita mohon agar Allah mencurahkan rahmat kesembuhan bagi setiap orang yang sedang sakit, khususnya juga tidak lain pada saat-saat ini, pandemi COVID ini. Hari ini kita khusus berdoa dan menyembuhkan saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Kita mohon moga-moga Allah karena perantaraan Santo Blasius, uskup dan martir, membebaskan dikau dari penderitaan tenggorokan dan dari kemalangan lainnya. Semoga kita pun mendapatkan berkat dari Santo Blasius ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Moga-moga Allah melalui perantaraan Santo Blasius, uskup dan martir, melepaskan dari penyakit tenggorok dan juga kemalangan yang lain, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Moga-moga perantaraan Santo Blasius dibebaskan dari penyakit tenggorok dan juga kemalangan yang lain, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Moga
Moga-moga melalui perantaraan Santo Yesus, Uskup dan Martir, bebaskan kita dari penderitaan pemborok dan juga penderitaan yang lain, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Moga-moga Allah perantaraan Santo Yesus, Uskup dan Martir, bebaskan engkau dari penyakit pemborok dan dari penderitaan yang lain, karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai pengelola atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini, dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, dampingilah kami.
dan jadilah perantara doa-doa kami kepada putra-Mu. Santo Benediktus, doakanlah dan jagailah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagailah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.